Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang hadir di majelis. Salat yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت أمة الدنيا نزعت منها عباد الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alaihi. Hadirin jemaah sahabat kita yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang masih ada hajat-hajat kita yang belum ditunaikan oleh Allah. Masih ada doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Masih ada keinginan-keinginan kita yang belum ditunaikan oleh Allah SWT. Namun hakikatnya apa yang Allah berikan dalam diri kita hari ini, detik ini, saat ini adalah yang terbaik untuk kita. Hadirin yang mulia, jikalau kita merengek-rengek meminta satu nikmat kepada Allah, tapi Allah SWT lihat nikmat itu tidak bagus untuk kita, tidak baik untuk kita, maka nikmat itu belum akan diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita. Logikanya sederhana hadirin. Jikalau ada seorang Bapak tadi memiliki anaknya baru umur 2 tahun. Seorang bapak tadi sedang makan satu makanan yang rasanya sangat pedas. Dan anak yang umur 2 tahun merengek, menangis, meminta makanan pedas kepada bapak. Maka seorang bapak yang bijaksana tidak akan memberikan makanan pedas kepada anaknya. Kenapa? Karena makanan itu tidak baik untuk anak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Rabbika yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tahu, Maha Bijaksana. Meskipun kita sudah merengek tentang satu nikmat minta kepada Allah, Allah lihat nikmat itu tidak baik untuk kita, maka belum akan diberikan oleh Allah SWT. Maka hadirin mulia, hendaklah kita bersyukur hadirin, karena lemahnya daripada pemahaman umat manusia saat ini. Sampai sebagian besar manusia hidup hari ini, mereka lebih merisaukan, lebih menghadirkan daripada nikmat harta, nikmat dunia. Merengek-rengek menginginkan satu nikmat kepada kesenangan dunia, mengumpulkan ini daripada banyaknya harta. Padahal hadirin mulia, nikmat dunia ini sangatlah kecil di pandang Allah, hina di pandang Allah dunia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sabdakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Apabila sekiranya nikmat dunia itu berharga menurut pandangan Allah sama seperti 11 sayap nyamuk, masa kau kafir minha syarbatama, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah walaupun hanya seteguk air. Saking nikmatnya kecil hadirin mulia. Allah berikan kita di hari ini satu nikmat yang bisa mengalahkan nikmat harta, nikmat dunia, yaitu nikmat sehat. Coba kita pikir baik-baik hadirin. Jikalau kita hari ini menabung daripada harta kita, mengumpulkan uang, menabung uang, katakan saja tabungannya sampai 50 juta. Tapi seketika itu nikmat sehatnya dicabut oleh Allah. Sakit dia, dibawa ke rumah sakit. Ditanya biaya pengobatan ternyata 50 juta. Sudah pasti harta yang dia tabung-tabung tadi dia gunakan lagi agar dia bisa sehat kembali. Maka hadirin mulia, nikmat sehat ini lebih mulia, lebih berharga, lebih tinggi daripada nikmat harta. Dan Allah berikan kita di hari ini satu nikmat
Yang semana nikmat itu sudah mengalahkan nikmat sehat itu sendiri. Kita bisa lihat ada di luar sana, mungkin banyak orang yang lebih sehat daripada kita, mungkin banyak lebih kuat daripada kita. Ada orang yang kerja bangunan, dia ini sampai saking kuatnya memikul semen langsung 2 sak sekali. Saking kuat mereka. Ada yang kerja di pasar pagi-pagi sudah bangun memikul daripada barang-barang dagangan. Kuat mereka hadirin. Lebih kuat mungkin daripada kita. Tapi mengapa mengangkat 2 tangan kosong daripada Allah tidak kuat? Karena tidak dikuatkan oleh Allah. Tidak diberikan oleh Allah satu nikmat yang Allah, mana nikmat itu diberikan oleh Allah kepada diri kita. Iman Islam, iman hidayah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Saking mahalnya hidayah hadirin. Ada orang yang hidup di dunia ditakdirkan oleh Allah, dia ini menjadi bapak seorang nabi. Artinya dia punya anak-anaknya nabi, tapi tidak diberi oleh Allah nikmat hidayah, maka mati dalam keadaan kafir. Ada yang ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini menjadi anak seorang nabi, artinya dia punya bapaknya itu nabi, tapi tidak dapat diberikan oleh Allah hidayah, mati pun dalam keadaan kafir. Ada yang ditakdirkan oleh Allah SWT hidup di dunia ini menjadi istrinya seorang nabi, suaminya nabi, bukan dai-dai biasa nabi, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah SWT, mati dalam keadaan kafir, berkhianat kepada suaminya. Maka hadirin mulia, saking mahal hidayah, saking tinggi nilainya di sisi Allah. Sampai pamannya tercinta, paman Rasulullah SAW yang tercinta Abu Thalib, sampai akhir hayatnya pun tidak dapat hidayah. Ketika waktu nazak sakaratul maut, maka Rasulullah SAW datang menemui Abu Thalib. Rasulullah katakan pada Abu Thalib, ya amin wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah olehmu la ilaha illallah, asyhadu laka biha yaumil qiyamah, aku akan menjadi saksimu nanti di depan Allah di hari kiamat. Maka Abu Thalib katakan, wahai keponakanku, jikalau aku tidak khawatir orang-orang Quraisy ini menyangka aku takut mati sehingga aku mengucapkan kalimat itu, pasti aku akan ucapkan kalimat itu untuk menyenangkan hati. Sampai akhir hayat hembusan napas terakhirnya tidak dapat hidayah. Maka hadirin mulia, menangis Rasulullah SAW saat itu. Maka seketika juga Allah SWT utus Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu daripada Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah pada siapapun yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberi hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Maka hadirin mulia, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah Allah SWT, tidak akan mungkin kita berkumpul di masjid ini. Kalau bukan karena hidayah dan inayah daripada Allah, tidak akan mungkin kita bisa kenal dan menyembah Allah. Kalau bukan hidayah tunjuk daripada Allah, tidak akan mungkin hadirin kita bisa saling kasih sayang karena Allah. Maka hadirin yang mulia, banyak bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa, selain daripada Allah itu dikuasai. Maka duduknya kita di sini karena didudukkan oleh Allah. Berkumpulnya kita di sini karena dikumpulkan oleh Allah. Maka hadirin, majelis ini majelis yang besar. Meskipun pembicaranya ahli maksiat, meskipun pembicaranya ahli dosa, meskipun pembicara dari zahirnya bukan orang baik, orang matang jalan. Tapi hadirin dimulia, karena kita di sini berkumpul untuk membesarkan Allah SWT, maka hadirin kita akan dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Dalam satu hadis hadirin, di akhir-akhir majelis yang mana majelis itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada malaikat yang menyuruh antum maghfirlakum. Bangkitlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah. Faqad hudilat sayyi'atukum hasanat. Maka sungguh keburukan-keburukan kalian sudah diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Saking luar biasa banyak ampunan hadis Ustaz. Dari hadis majelis rahmat, majelis yang berkatakan maghfirah, yang mana ahli-ahli majelis ini akan diagung-agungkan, dibangga-banggakan oleh Allah kepada malaikat. Kenapa? Karena awal permulaan penciptaan daripada manusia, malaikat itu protes kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan, tatkala Allah iklankan, Allah katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya akan aku jadikan khalifah di permukaan bumi manusia. Maka hadirin mulia, malaikat pun protes saat itu. Mereka katakan, atajalu fiha ma yusfiku diha wa yusfiku dima, ma yusfiku fiha wa yusfiku dima, ya Allah, akankah kau jadikan satu khalifah, satu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi, yang mana mereka hanya akan membuat kerusakan dan saling bertumpahan darah dari malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami bertasbih memuji, mensucikan nama-Mu ya Allah. Apa jawab Allah?
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Maka hadirin yang mulia, tatkala kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumah Allah, saling berkasih sayang bersama kita, dan kita bicarakan kehebatan Allah, membesarkan Allah SWT, maka Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikat. Kenapa? Kalau dulunya mereka protes, maka dipanggil dari Allah, wahai malaikat, sekian banyak kemari, berkumpullah, kata Allah, saksikanlah, kata Allah. Dulu kata kalian mereka hanya akan membuat kerusakan, dulu kata kalian mereka hanya akan membuat pertumpahan darah. Saksikanlah, wahai malaikat, kata Allah, mereka berkumpul dan membicarakan kesalahan Allah. Maka saksikanlah, wahai malaikatku, dosa-dosa ahli majlis itu semua kuampuni. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting harus kita ulang-ulang dari Allah yang perkara iman. Karena bab daripada keyakinan kita kepada Allah SWT, bentuk daripada agama ini gaib. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala gaib dan janji-janjinya pun gaib. Maka dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ciri orang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang mencintai, yang beriman, meyakini pada perkara yang gaib, yang yakin hadirin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, perkara iman lebih penting daripada makanan, meskipun kita sedang kelaparan. Iman lebih penting daripada minuman, meskipun kita sedang kehausan. Iman lebih penting daripada harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Bahkan iman lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Kenapa? Karena ketika anak cucu Adam mati meninggalkan dunia ini, dalam keadaan dia belum makan, Allah tidak akan marah. Dalam keadaan dia miskin, tidak punya harta, Allah tidak akan masalah. Dan dia punya pangkat, Allah tidak akan marah. Tapi apabila anak cucu Adam mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman, maka masalah besar akan menghantam. Maka hadirin mulia, pertanyaan yang akan diajukan dalam kubur ketika kita meninggal dunia belum ditanya tentang hemat dan amal-amal kita. Hebatkah kau ceramah? Baguskah baca Al-Quran? Kuatkah kau sedekah? Kuatkah kau ibadah? Belum ditanya tentang perkara-perkara amal yang akan diutus oleh Allah SWT. Dua malaikat yang mengatakan, Marabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Mau dia orang ulama atau umat biasakah? Mau orang miskin atau orang kayakah? Mau pejabat atau orang yang biasakah? Mau laki-laki atau perempuankah? Semua satu bertanya, Marabbuka, siapa Tuhan? Maka pertanyaan iman yang dimajukan hadirin, maka pentingnya para kita di hari-hari membicarakan tentang iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu, yang mana iman mereka ini sudah digendaki oleh Allah SWT menjadi standarisasi untuk umat-umat setelah mereka. Dan kita hadirin perintah untuk beriman ini kepada orang yang beriman. Dalam satu ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maka hadirin mulia, perintah untuk memperbarui iman, mengusahakan iman, Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Dalam satu ayat Allah katakan, aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti bagaimana imannya manusia-manusia itu. Maka ahli tafsir mengatakan, An-Nas di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana iman mereka ini menjadi standarisasi untuk umat-umat setelah mereka. Tapi iman mereka pun hadirin masih diusahakan, diperintahkan mengusahakan iman oleh Rasulullah SAW. Masih ditargib oleh Rasulullah SAW untuk mengusahakan iman mereka. Dalam satu hadis, Rasulullah katakan pada sahabat, jadidu imanakum, perbarui lagi iman-iman kalian. Maka salah seorang sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbarui iman-iman kami? Maka Rasulullah SAW sabdakan, akhirul min qawli la ilaha illallah. Banyak ucapkan la ilaha illallah. Ketika lihat hujan turun, katakan hujan tidak turun tapi diturunkan oleh Allah. Ketika angin berhembus, katakan angin tidak berhembus tapi dihembuskan oleh Allah. Melihat sesuatu apapun yang sampai tidak kita libatkan Allah habis betul. Maka hadirin yang mulia, kalimat la ilaha illallah ini kalian paling tinggi, paling agung. Dalam ketika Nabi Musa alaihissalam minta amal satu amalan kepada Allah, Nabi Musa katakan, ya Allah, berilah aku satu amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Maka kata Allah, wahai Musa, ucapkan amalanmu la ilaha illallah. Maka Nabi Musa menolak hadirin. Ya Allah, kalimat la ilaha illallah ini sudah sering diucapkan oleh hamba-hambamu. Aku ingin sesuatu yang khusus ya Allah untuk mendekatkan diriku kepadamu. Maka kata Allah, wahai Musa, ketahuilah, apabila 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh di satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan yang lain, maka jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin mulia, kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi.
Di mana kita bisa tahu beratnya kalimat la ilaha illallah? Di mana kita baru tahu daripada kekuatan, daripada kehebatan la ilaha illallah? Kita sampaikan hari ini. Mungkin dengan zikir kita mungkin tidak, walaupun sulit 1000 kali, 10.000 kali, 1 juta kali, itu masih mudah. Hanya berzikirkan saja kita lawan. Sama seperti seorang petinju, dia hanya latihan memukul samsak saja. Maka sehebat apapun dia memukul samsak, maka dia tidak akan tahu betapa hebat, betapa kuat pukulannya, betapa besar daripada pukulannya. Dia tahu betapa kuat daripada pukulannya, seberapa kuat pukulannya ketika dia naik dan sering menghadapi musuh. Maka seperti itulah, kita tidak tahu betapa kuat la ilaha illallah kita ketika hanya dizikir saja. Maka kita akan tahu betapa kuat la ilaha illallah tatkala kita belajar menyampaikan kepada orang. Maka hadirin, ancamannya kita akan dikatakan gila. Apabila ada penjual susu katakan oleh Pak, susu ini bukan datang dari sapi tapi datang dari Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin, pasti akan ada perlawanan dari orang itu yang mengatakan kita gila. Seperti itulah hadirin. Memang susu itu bukan datang dari sapi tapi datang dari Allah. Karena nanti di surga nanti ada namanya sungai susu tapi tidak ada sapi. Maka mutlak susu itu datang dari Allah, bukan datang dari sapi. La ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, kita bisa tahu betapa kuat, betapa hebat la ilaha illallah yang telah disampaikan. Maka dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Maka hadirin yang mulia, kalau kita pikir banyak ini, maka mungkin contoh daripada perkataan yang baik. Kita tuh hati-hati, katakan wahai hati-hati di sana ada lobang, mungkin itu perkataan yang baik. Kita katakan Tuhan hati-hati di situ ada perampok, mungkin itu daripada perkataan yang baik. Tapi perkataan yang baik menurut seperti apa? Maka dijawab oleh Allah SWT dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah perkataan yang lebih baik kata Allah daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi wa qulu qawlan sadida itu mengajak kepada Allah. Perkataan yang baik yaitu mengajak kepada Allah. Tafsir Ibnu Abbas, wa qulu qawlan sadida itu adalah berkata la ilaha illallah. Maka tatkala kita sudah belajar berkata yang baik, yaitu mengajak manusia kepada Allah, apa janji Allah dalam ayat selanjutnya? Yuslih lakum a'malakum, niscaya akan aku perbaiki amal-amal kalian. Maka kita bisa lihat hadirin, asbab para kerja dakwah ini berapa banyak orang yang tadinya tidak pernah sholat sekarang bisa taat. Berapa banyak orang yang hidup di jalan sekarang bisa mengamalkan sunnah dalam aturan. Berapa banyak ada orang-orang yang jauh yang hidup di masa jahiliyah sekarang bisa belajar mengamalkan sunnah dalam agama. Maka Allah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, niscaya akan aku perbaiki amal-amal kalian. Maka hadirin, setelah diperbaiki amal kita tidak cukup sampai di situ saja. Apa kata Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya aku akan ampuni daripada dosa-dosa kalian. Maka umat Muhammad SAW, umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman, dengan ini bergerak membawa agama, menyampaikan kalimat yang baik, mengajak manusia taat kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya akan aku ampuni semua dosa-dosa kepada Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, dengan zikir mereka, dengan ibadah mereka, Allah firmankan, yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya akan aku ampuni sebagian daripada dosamu. Tapi umat Muhammad SAW dengan bergerak dakwahnya ini, maka kata Allah yaghfir lakum dzunubakum, niscaya aku akan ampuni kata Allah semua dosa. Maka dulu saya waktu pertama kali hijrah pernah dengar dalam satu bayat, ketika seorang ahli maksiat, seorang pendosa dipilih oleh Allah SWT dalam kerja agama. Maka ketika dia hendak membawa tasnya keluar dari rumah, maka saat itu malaikat protes kepada Allah. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, aku kenal dengan dia, ya Allah, aku kenal dengan dia. Dia itu pemabuk, ya Allah, dia itu ahli maksiat, dia itu penzina, dia pendosa-pendosa besar. Aku kenal dengan dia. Maka mereka protes kepada Allah, apakah pantas dia membawa agamamu, ya Allah? Apakah pantas dia mendakwakan agamamu? Kata mereka. Maka kata Allah, wahai malaikat itu saksikanlah satu langkah dia langkahkan kakinya keluar rumah, maka dengan niat tulus untuk membawa ini agamamu kata Allah, maka detik itu dosa-dosa yang diampuni kata Allah. Maka ya lakum dzunubakum, dengan kita berdakwah tidak sempat kita mohon ampun pun dosa sudah diampuni oleh Allah. Ini janji Allah hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini sama-sama berjuang? Ini maksud untuk kita mendakwakan kalimat la ilaha illallah, kita butuh latihan.
Maka ini jemaah digerakkan, dikeluarkan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bukan karena mereka tidak punya keluarga, bukan karena tidak punya pekerjaan, bukan mereka tidak punya rumah. Karena inilah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Maka hadirin mulia, agama sampai pada kita hari ini. Karena dulu ada orang-orang yang rela menukar kesenangan-kesenangan dunia mereka demi kesusahan-kesusahan agama, demi perjuangan-perjuangan agama. Barulah agama sampai dalam diri kita hari ini. Ada orang yang berpisah, ada beberapa keluarga yang berpisah. Seorang bapak berpisah daripada anaknya, seorang suami berpisah daripada istrinya. Membawa ini agama, sehingga agama sampai dalam diri kita hari ini. Jikalau tidak ada para sahabat, jikalau orang-orang dahulu tidak berdakwah, tidak bawa ini agama, maka hari ini pasti kita akan menjadi kafir. Pasti tidak bisa. Bagaimana kita bisa kenal dengan Allah, bagaimana kita bisa kenal dengan sholat, bagaimana kita bisa membangun masjid apabila tidak ada yang bergerak membawa ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk itu kami menyeru hadirin, para diri kami pribadi, para tuan-tuan, bagaimana kita ini meneruskan daripada perjuangan para sahabat radhiyallahu, perjuangan yang diteruskan daripada sahabat tabi'in, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, sehingga agama dan sampai nanti kita. Sehingga pertanyaannya, tinggal kita ingin menjadi pemain atau jadi penonton tadi. Agama akan dimenangkan oleh Allah. Insya Allah agama akan dimenangkan oleh Allah. Islam akan dijayakan oleh Allah. Walau karihal munafikun, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Meskipun orang munafik, orang kafir, orang syirik tidak mau, tidak rela, tidak suka, agama akan dimenangkan oleh Allah SWT. Cuma pertanyaannya, tinggal kita memilih jadi bagian-bagian berjuang atau bagian pecundang, atau menjadi pemain atau jadi penonton. Hadirin mulia, karena hadirin kemuliaan kita umat Rasulullah SAW dengan bergerak keluar bawahnya agama. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi berwasiat. Apa kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi? Keluarlah, karena orang yang berilmu dan beradab tidak akan mungkin berdiam diri di kampung halamannya. Tinggalkan negerimu, hiduplah asing kau di negeri orang. Kau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Kerabat dan kawan, berletih-letihlah, karena manusia hidup akan terasa setelah letih dalam berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena dia tertahan tidak bergerak. Jika mengalir dia akan jernih, jika tidak dia akan keruh menggenang. Singa jika tidak tinggalkan sarang tidak akan pernah dapatkan mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busurnya tidak akan pernah meraih sasaran. Matahari apabila tidak bergerak, tentu manusia akan bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas terlihat sama dengan tanah-tanah biasa apabila dia tidak keluar dari tempatnya. Kayu gaharu tak ada beda-bedanya dengan kayu-kayu biasa ketika dia masih di dalam hutan. Tapi apabila gaharu berani keluar meninggalkan hutan, maka dia akan berubah menjadi minyak wangi yang mahal harganya. Maka untuk itu hadirin mulia, bagaimana kita sama-sama berjuang. Yang belum 3 hari boleh kita rasakan perjuangan 3 hari, yang sudah 3 hari tingkatkan lagi 40 hari, setelah 40 hari tingkatkan lagi 4 bulan. Karena asas daripada agama, kepahaman akan wujud tatkala ada pengorbanan. Sedikit apapun pengorbanan hasil pemahaman hadirin, tidak akan bisa dengan paham-paham tanpa kita berkorban. Tidak ada kita paham-paham dengan bicara-bicara saja, tidak akan bisa. Jika agama akan wujud tatkala kita bawa usaha bagaimana para sahabat sehingga mereka menjadi pemimpin Rasulullah. Maka untuk itu hadirin, untuk pribadi saya berniat untuk mendapatkan ini agama, melimpahkan harta diri saya minimal 4 bulan setiap tahun. Bagaimana sebelum